Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih solihah kelas Aruzi dan Rufaidah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Data dapat disajikan atau ditampilkan atau ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, yang ketiga dalam bentuk diagram batang, yang keempat dalam bentuk diagram garis. Hari ini kita akan mempelajari penyajian data satu persatu. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Contohnya, perhatikan daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Al-Abidin berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, supaya kita tidak menulis data dua kali atau salah dalam menentukan urutannya, maka kita setiap kali menuliskan satu data dari soal, maka setelah data itu kita tuliskan di urutan data kita, maka data atau angka yang ada di soal itu harus kita coret. Dengan begitu nanti kalau semua data yang ada di soal sudah kita coret, artinya semua data sudah kita tulis. Jadi tidak akan ada data yang terlewat atau tertulis dua kali, karena semua sudah ada tanda coretnya bahwa itu sudah ditulis. Kita mulai dari data yang terkecil, yaitu 75. Saat kita menuliskan angka 75, maka kita harus segera mencoret angka 75 yang ada di soal. Begitu seterusnya. Tulis semua data ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau semua data yang ada di soal itu sudah kita coret semua, maka insya Allah semua data sudah kita tulis. Dan tidak ada data yang kita tulis dua kali, karena setelah kita menuliskan, maka data yang ada di soal langsung kita coret. Langkah berikutnya yaitu buatlah tabel, kemudian tulis data berdasarkan kelompok dan banyaknya data. Kita tulis judulnya ya. Daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Al-Abidin. Buat tabelnya. Tuliskan nomor. Nomor sudah ya. Berikutnya
nilai berikutnya adalah banyaknya siswa. Untuk tabel kita isi dari urut terkecil sampai yang terbesar juga ya. Yang pertama, urut terkecil berarti nilai 75. Banyaknya siswa, kita hitung yang dapat nilai 75 ada berapa siswa? Ada 3, berarti nanti kita tuliskan banyaknya siswa adalah 3. Nomor 2, yang mendapatkan nilai 80. Yang mendapatkan nilai 80 ada berapa? 2 anak, berarti kita tulis 2. Begitu seterusnya sampai nanti nilai terkecil sampai nilai yang terbesar sudah ada isinya. Yang terakhir adalah di jumlah banyaknya siswa 20. Penyajian data dalam bentuk tabel alhamdulillah sudah selesai. Gimana? Mudah kan? Yang kedua, kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Perhatikan tabel hasil perolehan ikan Desa Al-Abidin selama bulan Maret di samping. Sajikan data di samping dalam bentuk diagram gambar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan nilai yang akan diwakili oleh gambar. Kalau kita melihat tabelnya, banyaknya ikan dalam bentuk ton itu 40, 45, 30, 25. Berarti nanti kita akan memilih gambar untuk mewakili 10 ton dan untuk mewakili 5 ton. Kita pilih gambar ikan warna orange campur merah itu untuk mewakili yang 10 ton. Kemudian ikan berwarna biru mewakili 5 ton. Langkah kedua, buatlah tabel, kemudian tulis banyaknya data dengan gambar. Judulnya, hasil perolehan ikan Desa Al-Abidin selama bulan Maret. Buat tabelnya. Kemudian kita tulis jenis ikan dan banyaknya ikan nanti dalam bentuk ton. Ikan yang pertama adalah ikan tuna. Ikan tuna ada 40 ton, berarti nanti 40 ton itu akan diwakili gambar ikan yang berwarna merah sebanyak 4 karena 40. Berarti ada 4 ikan berwarna merah. Berikutnya ikan kakap. Ikan kakap ada 45, berarti nanti ada 4 ikan merah mewakili 10 ton dan 1 ikan biru yang mewakili 5 ton. Berikutnya ikan pari. Ikan pari 30, berarti nanti yang mewakili 10 ton itu ada 3. Terakhir ikan tenggiri. Ikan tenggiri ada berapa? Ada 25, berarti nanti kombinasi atau campuran ikan merahnya 2, berarti nanti 20 ditambah 5, berarti 1 ekor ikan biru. Terakhirnya ditulisi keterangan lagi. Ikan merah mewakili 10 ton, ikan biru mewakili 5 ton. Alhamdulillah, penyajian data dalam bentuk diagram gambar sudah selesai.
Berikutnya kita belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang. Contohnya, perhatikan tabel golongan darah siswa kelas 5 SD Al-Abidin berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat sumbu tegak untuk data banyak siswa dan sumbu mendatar untuk golongan darah. Jangan lupa judulnya ya, golongan darah siswa kelas 5 SD Al-Abidin. Sumbu tegak untuk banyak siswa, sumbu mendatar untuk golongan darah. Yang kedua, tulislah data-data sesuai kategori di sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kalau kita lihat dari soal, banyaknya siswa itu kan ada 4, 6, 10, 4. Itu adalah kelipatan dari 2. Maka nanti di sumbu tegak, untuk banyak siswa itu juga kita bikin kelipatan 2. Dimulai dari 0. Kemudian 2. Ada garis putus berwarna hijau, itu adalah garis bantuan supaya nanti memudahkan kita dan supaya nanti diagram batang kita itu lurus sesuai datanya. 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10. Sumbu tegak sudah selesai. Berikutnya ke sumbu mendatar. Sumbu mendatar itu untuk golongan darah. Kita isi dengan golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, terakhir golongan darah 0. Berikutnya adalah gambarlah batang sesuai dengan kategorinya. Jadi batangnya nanti harus berbentuk persegi panjang ya, sesuai kategorinya. Golongan darah A ada berapa siswa, golongan darah B ada berapa siswa, seperti itu. Golongan darah A ada 4 siswa, berarti nanti batang yang berbentuk persegi panjang itu sampai di angka 4. Kemudian yang golongan darah B ada 6, berarti nanti batang persegi panjangnya sampai di angka 6. Kemudian yang AB itu ada 10, yang 0 ada 4. Penyajian data dalam bentuk diagram batang sudah selesai. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Contohnya, perhatikan tabel berat badan bayi dari lahir sampai umur 5 bulan di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, membuat sumbu tegak untuk data berat badan dan sumbu mendatar untuk umur. Jangan lupa kita tuliskan judulnya, yaitu berat badan bayi dari lahir sampai umur 5 bulan. Sumbu tegak untuk data berat badan dalam kilogram, sumbu mendatar untuk data umur dalam bulan. Langkah berikutnya, tulislah data-data sesuai kategori di sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kalau kita lihat soalnya, untuk berat badan itu dari angka 3, 4, 4,5, 5,5. Maka nanti di bagian sumbu tegak atau di bagian berat badan, kita menuliskan datanya urut dari 1, 2, sampai 8. 1. Ada garis putus berwarna hijau, garis bantuan. Berikutnya angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir 8. Setelah itu kita cari yang 4,5, berarti nanti antara 4 dan 5.
kita kasih garis putus-putus berwarna hijau juga. Kemudian 5,5 berarti di antara angka 5 dan angka 6. Terakhir angka 7,5 berarti nanti di antara angka 7 dan angka 8. Oke, untuk sumbu tegak sudah selesai. Berikutnya di sumbu mendatar untuk umur. Kita mulai dari umur 0 atau ketika baru lahir. Kemudian umur 1 bulan, umur 2 bulan, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, berilah tanda titik tebal di pertemuan setiap kategori umur sesuai dengan berat badan siswa. Berat badan bayi ya. Bayi umur 0 bulan itu berat badannya 3. Berarti nanti pertemuan dari angka 0 ke angka 3 kita kasih tanda titik tebal. Nah, berikutnya umur 1 bulan berat badannya 4. Berarti nanti di pertemuan antara angka 1 bulan menuju berat badan 4 kg kita kasih titik tebal. Begitu seterusnya sampai semua nanti kita beri titik tebal ya. Di setiap pertemuan dari setiap kategori umur dengan berat badan kita beri titik tebal. Jika semua sudah selesai diberi titik tebal, langkah berikutnya hubungkan titik-titik tebal tersebut dengan garis. Kita mulai dari yang paling kiri. Kita lanjutkan menuju yang kanan. Inilah penyajian data dalam bentuk diagram garis. Alhamdulillah, untuk materi kita penyajian data hari ini sudah selesai. Berikutnya, yuk praktek menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau tadi kita belajar penyajian data dalam 4 bentuk, kita nanti prakteknya hanya 1 bentuk saja, yaitu dalam bentuk diagram batang. Silahkan kalian membuka buku Prima PH halaman 120. Coba yang nomor 2 ya. Kalian bisa membuatnya dengan menggunakan pensil warna atau spidol warna agar hasil diagram batang kalian lebih menarik. Kerjakan di kertas atau di buku gambar, kemudian ditulisi nama kalian. Setelah selesai, difoto dan hasilnya dikirimkan ke nomor HP-nya Miss Wiwi ya. Semangat ya solih-solihah. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak solih-solihah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.